Bonjour, nama saya Mardia, dan saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya internship atau magang di Prancis. Tujuan saya magang di Prancis ini untuk kebutuhan saya lulus S2 di Toulouse Business School. Kebetulan perusahaan yang menerima saya ketika saya internship itu adalah back market eh, dan berlokasi di Paris. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya dengan cara bagaimana saya menemukan lowongan pekerjaan magang ini, dan kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang back market kepada teman-teman sekalian. Oke, nah ini adalah website kampus saya. Jadi saya pertama-tama akan menjelaskan bagaimana saya menemukan pekerjaan di atau bukan pekerjaan sih, tapi lebih tepatnya magang, pekerjaan magang di Perancis. Ini adalah website kampus saya, Toulouse Business School. Jadi saya tinggal masuk ke internship dan career starter, kemudian masuk job teaser, ke offer. Nah, di sini saya bisa mengubah experience saya berapa tahun, seperti itu. Anggap saja saya pada saat itu saya klik untuk étudiant atau zone diplômé. Untuk bahasa, saya kebetulan bisa berbahasa Prancis dan bisa berbahasa Inggris, jadi saya cek untuk kedua bahasanya. Dan untuk kontranya saya pilih untuk bukan di sini, tapi stage. Stage itu artinya internship. Nah, di sini kita udah bisa melihat perusahaan mana saja yang membuka lowongan untuk stage atau bahasa Indonesianya magang. Dan singkat cerita, akhirnya saya menemukan pekerjaan itu di website ini dan saya melalui tiga tahap seleksi hingga saya diterima di back market. Jadi tahap pertama itu adalah interview dengan HR, tentu saja Zoom dengan Zoom video karena saat itu tahun 2021 masih COVID sehingga tidak memungkinkan untuk interview secara langsung. Sehingga kita menggunakan Zoom video saat itu. Kemudian tahap kedua adalah assignment. Jadi perusahaan back market memberikan saya task yang harus saya kerjakan untuk melihat kemampuan saya dalam bekerja. Apakah sesuai dengan kualifikasi yang mereka inginkan atau belum. Dan untuk pekerjaan saya sebagai intern saat itu adalah sebagai e-merchandiser. Jadi saya bertanggung jawab untuk melakukan analisis, pengecekan kepada website front end, lebih ke front end untuk melihat apakah website tersebut memiliki performance yang baik atau tidak. Dan hal tersebut bisa kita cek melalui banyak tools yang saya telah pelajari di sekolah dan juga mereka pihak back market juga membagikan ilmu kepada saya, yaitu dengan menggunakan tools Google Analytics, Google Tags, Google Ads, Google Data Studio untuk present hasil data analisis, kemudian dengan Algolia untuk keywords di search bar, Coinfluence untuk heat map,
Kemudian SQL in Snowflakes itu untuk melihat raw data tentang kebanyakan untuk saya itu tentang supply. Jadi apakah supply untuk produk-produk tertentu itu banyak atau tidak banyak, apakah ada harga yang cocok untuk pricing atau tidak, hal tersebut akan dikonsiderasikan. Kemudian dari tim saya, tim merchandising, kami bersama-sama melakukan decision making dan melaunch the website dengan berdasarkan hasil analisis. Saya akan menunjukkan bagaimana bentuk black market, websitenya black market. Jadi ini adalah tampilan black market Prancis. Jadi black market ini perusahaannya memiliki banyak cabang website. Jadi setiap negara di Eropa mereka memiliki domain masing-masing. Seperti di Prancis itu backmarket.fr. Kalau di market di US itu backmarket.com dan seterusnya. Jadi mereka itu menjual produk elektronik yang telah diperbarui oleh mereka. Jadi kalau di Indonesia kita sebutnya barang bekas, tapi di sini mereka barang bekasnya bukan bekas dan langsung dijual gitu, tidak. Jadi mereka ketika ada produk barang bekas masuk ke dalam warehouse mereka dulu, mereka perbaiki sehingga menjadi seperti baru lagi, kemudian dijual di website ini. Itu. Nah, ini contohnya mereka menjual MacBook Air, AirPod, iPhone 11, iPad. Kebanyakan mereka memang menjual produk-produk dari Apple karena memang demand-nya besar dan suppliernya juga banyak untuk produk dari Apple. Nah, seperti janji saya ingin membagikan sedikit cuplikan apa saja yang telah saya lalui di black market, karena black market ini sangat-sangat menarik sebagai e-commerce dan startup. Di sana saya berteman dengan banyak orang dari berbagai negara dan juga mereka memiliki culture company yang sangat youthful, sangat menyenangkan, yang membuat teman-teman itu menjadi betah di sana. Untuk bekerja itu kita happy, kita enjoy. Saya ingin membagikan cuplikan dari kegiatan saya atau keseharian saya ketika saya bekerja di black market. Nah, saya telah merangkumnya di dalam Instagram saya, dan saya akan menunjukkannya kepada kalian di sini. Ini Instagram saya, story saya, dan saya mulai saja. Ini ketika saya mulai berpindah dari Toulouse ke Paris, karena kantor saya di Paris. Ini hari pertama saya dibagikan banyak merchandise dari mereka. Kemudian ini di dalam kantor banyak ya komputernya selalu double screen, jadi pekerjaan kita jadi mudah. Dan ini ketika saya di sekitar kantor, ketika mau pulang sore-sore, ketika itu bulan September, sehingga weather-nya itu sudah lumayan dingin, tapi belum terlalu dingin. Jadi udah masuk fall atau autumn. Ini di dalam kantor itu kita sangat santai karena kita punya living room yang bisa buat kumpul, bisa buat main,
Ini di luar area kantor, di mana kita bisa smoking di sana, karena di dalam kantor itu tidak boleh untuk smoking. Ini ketika kami bersama-sama keluar untuk dinner bersama-sama dengan teman-teman, kopi gratis 100% dan grindernya oke punya, kopinya enak banget dan kita bisa bikin kopi kapan aja kita mau. Jadi saya ini jam 8 AM itu jam pergi saya. Nah, mereka juga memberikan fasilitas untuk wall climbing. Jadi ada membership untuk itu. Saya suka banget wall climbing. Jadi saya ikut. Itu teman saya, Vini, ketika saya bekerja di samping dia. Dan saya juga kerja work from home. Jadi kalau ketika saya kerja itu hybrid. Jadi setengah di kantor, boleh 2 hari 3 hari di kantor, sisanya boleh di rumah. Tapi saya kadang 5 hari di kantor, 1 hari di rumah. Jadi bebas aja. Itu bos saya. Ini tempat makan siang bersama. Kita suka makan siang bersama di sini dengan teman-teman di living room, dengan teman-teman dari berbagai negara. Terus kadang juga ada makanan gratis dari kantor, kayak burger kecil itu. Ini ketika saya kerja dari couch, jadi kita boleh kerja dari mana saja, kita tidak perlu harus bekerja di dalam ruangan terus, boleh dari living room juga. Terus ini ketika saya masih di kantor juga. Nah, ini adalah culture kita di Back Market untuk party setiap quarter. Jadi kita seperti contohnya di sini, ini untuk some hands kita sebutnya. Jadi kita party malam-malam, dibayarin sama kantor, kita boleh minum sepuasnya, boleh makan sepuasnya, boleh menggunakan fasilitas bar tersebut sepuasnya. Nah, ini ketika saya kerja dari train. Ini teman saya ketika dia ulang tahun, jadi saya ucapkan ulang tahun untuk dia, untuk Charles dari Nigeria. Ini pas saya kerja dengan SQL. Itu teman saya, ada dua-duanya dari China, satu namanya Roxanne yang cewek, yang cowok namanya Vinny. Kita teman baik banget. Ini sudah mulai winter, jadi pakaian saya udah pakaian winter saat itu. Bajunya udah tebal-tebal, terus pakai scarf yang tebal supaya tidak kedinginan. Seperti itu. Itu kerja di sana sangat menyenangkan, jujur sangat menyenangkan. Karena ada gym juga, jadi saya sering kali setiap pulang kerja itu gym dulu, jadi pulang kerja di waktu winter itu jam 5 sudah selesai, terus gym. Dan itu gratis karena ada di dalam kantor, jadi kita tinggal kerja aja. Sorry, bukan kerja aja, tinggal nge-gym aja. Jadi saya nge-gym selama satu jam, kemudian pulang ke rumah dan masak, menyiapkan makan siang untuk besok, seperti itu. Jadi tidak mengganggu rutinitas saya walaupun saya harus nge-gym dulu kemudian pulang, karena saya sudah membuat waktu saya secara terorganisir. Ya, saya rasa ketika saya bekerja saya juga harus melakukan apa yang saya suka, dan kebetulan yang saya suka adalah gym atau olahraga. Ini masih winter, kelihatan banget dari winter jaket saya ini.
Ini salah satu Somehands juga, jadi kita ke Palm Paradise, itu salah satu bar and pub, dan satu tempat disewa sama kantor untuk buat kita party bersama-sama satu kantor semuanya. Ini kita lagi Black Friday. Ini untuk farewell teman kami Juli, karena dia sudah selesai internship-nya, dan dia kembali ke sekolah. Ini saya kerja di living room. Ini saya main sama teman saya, sama Charles. Kita bikin sabun bareng-bareng, kegiatan di back market, waktu nge-gym. Udah mulai dingin nih, sudah 3 derajat Celcius. Oh ya, ini pas Christmas saya bantu teman saya Alexom buat bikin tatanan Christmas, jadi kayak lampu-lampu, taruh kado-kado, kasih coklat. So much fun. Senang banget dapat kesempatan untuk kerja di back market. Ini teman saya Leo, Leo, Theodore. Ini pagi-pagi kita dapat makanan gratis dari kantor. Kerja dari living room santai banget, benar-benar menyenangkan deh. Ini ya nge-gym seperti biasa. Oh, this one, ini aku joget-joget di kantor dan nonton video Bad Bunny di kantor. Kayak senyaman itu kantornya. Kita bisa sebebas itu. Ini tuh yang bikin saya sangat-sangat senang bekerja dari ketika saya di back market. Ini sih ketika Christmas, ini saya kerja dari rumah, ini balik kembali lagi di kantor Monday, dan ini udah di gedung baru. Jadi saya kerja dari 2 gedung-gedung yang lama pernah, dan gedung yang baru juga pernah. Ini gedung yang baru. Ini pekerjaan saya di gedung yang baru. Ini di lantai 2 kalau tidak salah untuk lantai ini. Jadi ada 7 lantai, dan saya paling suka di lantai atas, lantai 2 karena ada terasnya dan bisa kerja sambil ngerokok di luar. Dan lantai 3 karena tidak jauh dari lantai 2, tapi sudah di dalam gedung, tidak di luar gedung, jadi ada memang ruangan kerja bersamanya. Ya ini ketika kita punya kegiatan minum teh bersama, teh Chinese tea. Ini menjelaskan ketika kalau kita di kantor bersama-sama, jadi teman saya Alex di bawah, saya di lantai 3, Charles sama Theo mereka di lantai 5, gitu. Ini kita lagi di elevator bareng-bareng. Ini di lantai paling bawah, di lantai dasar. Ini ketika Somehands di kantor, jadi yang Somehands kali ini kita Fortune 50 bareng-bareng karena merayakan Imlek, jadi bareng-bareng, seru banget. Ini ketika ya jadi kantor kita sewa barongsai di kantor, dan kita buka bar di dalam kantor juga, jadi kita bisa pesan minuman sesuka kita. It was super crazy sih. Ini jalan OTW ke kantor. Ini metro yang saya gunakan, bukan metro, tram yang saya gunakan setiap hari pulang bolak-balik dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor. Ini di dalam tram.
Nah, ini di dalam lantai 1. Yang lantai 1 bentukannya seperti ini, teman saya. Ini jalan kaki sebelum sampai ke kantor ada gedung ini, dan saya belum sempat makan di sushi tempat tersebut. Pengen banget. Ini backyard-nya kantor, dan di sini kita biasanya setelah kerja minum bir bareng, dan birnya itu disiapin dari kantor. Jadi kita setiap setelah kerja itu ada free flow bir buat siapa aja yang mau. Ini di dalam kantor. Ini latte ice. Ini depan kantornya. Jadi kantor kita itu sangat tersembunyi. Orang mikir kayak, oh ini kantor buat ledeng ya. No, ini kantor back market. Jadi orang nggak pernah tahu isinya gimana. Itu sangat-sangat berbeda. Ini pas saya pulang malam, on the way menuju ke tram, dan ini sedang jalan itu ada tramnya. Jadi sekian sharing saya tentang internship di back market. Semoga memberikan wawasan tentang bagaimana magang di startup di Prancis, kalau di spesifik lagi di back market. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Semoga kalian yang punya cita-cita untuk punya karir di Prancis atau sekolah di Prancis menjadi tambah bersemangat, dan mungkin saja memang jodoh kalian akan pergi ke Prancis dan mungkin melakukan internship seperti saya di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Merci beaucoup. Ciao.